Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini karena saya buat videonya malam ya. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang sistem manajemen yang ada pada K3 atau kesehatan dan juga keselamatan kerja. Dalam sistem manajemen ini terdapat empat poin penting ya, 4 poin khusus yang nantinya akan dilakukan sebagai eksekutor daripada manajemen K3 itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan secara singkat saja tentang inti dari keempat poin utama ini. Kita next ya. Makna sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 itu apa tuh? Bisa dibaca ya. Bahu-membahunya keseluruhan anggota, baik pimpinan, pelaksana, pekerjaan, ahli, material atau bahan, dana dan informasi untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses pekerjaan yang saling berhubungan karena adanya interaksi dan saling ketergantungan. Jadi maksudnya keseluruhan part di sini baik pimpinan, pelaksana, material, informasi, dana dan lain-lain itu kan saling berhubungan. Dan hubungannya ini harus diatur, di-manage. Dengan adanya manajemen pada K3 memungkinkan keseluruhan part di sini dapat berkesinambungan karena saling ketergantungan seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita coba lagi ya. Kita lihat beberapa strukturalnya. Yang pertama ada ini fungsi yang diterapkan pada manajemen. Yang pertama adalah planning, organizing, actuating, sama controlling. Untuk lebih lengkapnya satu-satu akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning punya 5 poin penting. Pertama, proses menyusun rencana. Kedua, membuat strategi. Ketiga, planning merupakan proses awal ya dari keseluruhan proses. Selanjutnya ada planning informal dan planning formal. Yang pertama, proses penyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan K3 dalam organisasi. Tentunya sebelum melaksanakan eksekusi perlu adanya perencanaan terlebih dahulu, dan perencanaan ini dimasukkan dalam planning ya, maksudnya dalam tahap planning seluruh rencana, seluruh perhitungan sudah harus ada di planning sehingga kedepannya akan jadi lebih mudah, lebih gampang dalam pengorganisasian. Yang kedua, pembuatan strategi juga perlu diadakan di planning ya. Nanti kalau pembuatan strategi baru ada di aksi atau aktuating ya nanti repot. Nggak ada kontrol dana, nggak ada kontrol informasi dan lain-lain. Kalau dimasukkan di strategi terlebih dahulu tentunya akan bisa mudah untuk mengeksekusi ya, seperti itu. Selanjutnya, planning merupakan proses awal dan penting karena tanpa adanya planning maka ketiga fungsi lain tak akan bisa maksimal. Tentu saja akan seperti itu. Fungsi planning juga merupakan fungsi krusial juga. Planning ada 2, informal dan formal. Planning informal, planning yang tidak tertulis. Biasanya planning informal ini ada ketika kita sedang menjalankan hal yang sudah diplankan. Baru ada beberapa case khusus yang memungkinkan kita untuk membuat planning tambahan atau plan B, plan C, plan D dan lain-lain. Kalau planning formal ini planning yang sudah direncanakan secara awal. Yang kedua, organizing, yaitu penyusunan struktur, penyusunan job, penentuan, pengelompokan. Kalau di organisasi biasanya kita kenal dengan struktur organisasi ya. Itu biasanya memuat tentang nama-nama keseluruhan anggota, terus jabatan dalam organisasi, job desk-nya seperti apa, itu sudah ditulis dalam organizing. Fungsinya apa tuh? Fungsinya agar tidak terjadi ketimpangan pekerjaan. Kalau bahasa Jawanya apa? Iren-irenan seperti itu. Karena jobnya yang tidak sesuai ketika tidak dilakukan organizing terlebih dahulu. Penyinkronan ini juga berhubungan dengan skill dari masing-masing ya. Kalau masing-masing skillnya sudah ada lalu dimasukkan ke dalam sistem atau di organizing, tentu akan menjadikan lebih mudah dalam proses kedepannya. Kalau organizing tidak ada plot-plotan dalam pekerjaan juga nanti kedepannya jobnya akan repot seperti itu. Selanjutnya ada pelaksanaan atau actuating, itu pelaksanaan dari rencana. Yang kedua, perlu adanya evaluasi. Yang kalau pelaksanaan ini tadi sudah dibuat plan dan strategi, setelah itu sudah dibuat orang-orang mana saja yang dikhususkan untuk melakukan strategi tersebut di organizing ya, atau di strukturalnya sudah
pilih beberapa orang untuk melaksanakan strategi atau planning awal, setelah itu dilaksanakan. Dan setelah adanya pelaksanaan ini perlu adanya evaluasi. Evaluasi ini kalau sudah ada organizing berarti masing-masing slot atau masing-masing stall sudah ada penanggung jawabnya atau PIC, person in charge-nya sudah ada, tinggal dilaksanakan juga dievaluasi dalam pelaksanaannya atau activity. Selanjutnya ada controlling. Controlling ini setelah ketiga aspek tadi sudah dijalankan, ketiga poin tadi sudah dijalankan, perlu adanya controlling atau dikendalikan. Maksudnya dikendalikan ini seperti apa? Supaya tidak terjadi ketimpangan atau ketidakistiqomahan pada masing-masing anggota atau masing-masing personil dalam melaksanakan actuating-nya. Setelah dibentuk job, setelah dibentuk job sheet-nya, sudah dibentuk susunan pekerjaannya, nanti kalau tidak dikontrol bisa jadi tidak setianya hati manusia dalam pekerjaan itu juga mempengaruhi dalam job seperti itu. Dan untuk setiap orang, setiap PIC dikontrol oleh kepala daripada organisasi tersebut. Terus setelah kepala organisasi juga memiliki ahli kimia dan ahli K3 untuk memantau seluruh kegiatannya. Maksudnya sudah masuk dalam ranah berbahaya atau tidak, nanti juga dipantau oleh ahli K3 dan ahli kimia seperti itu. Ya mungkin sekian 4 poin penting dalam manajemen K3. Kalau teman-teman ada saran atau masukan yang lebih penting dari sini atau ada info yang belum saya sampaikan di sini, coba tulis di komentar. Komentar teman-teman sangat membantu saya untuk mengembangkan diri saya. Ya, terima kasih karena sudah mengikuti video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.